Selamat datang di Ibadah Pemuda tanggal 13 Juni tahun 2020. Semoga mengobati rasa kangen kalian ya. Sekarang kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekarang saya mau mengajak teman-teman semua untuk
bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa, kami ucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih karunia dan anugerah-Mu. Untuk setiap hal yang boleh kami lewati, untuk setiap hal yang boleh kami rasakan sampai saat ini, Kau masih pertemukan kami walaupun hanya secara virtual Tuhan. Tapi kami percaya hati kami, pikiran kami bersatu di dalam Engkau Tuhan. Dan biar Roh-Mu yang bekerja Tuhan menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi dan memimpin ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, dan biar semua yang kami nyanyikan, yang kami pujikan Tuhan, semua untuk kemuliaan nama-Mu dan naik ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan atas segala hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama yang indah satu, Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah teman-teman, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita. Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Pendeta Arya Triyudanto. Kita mau siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Kasih Setiamu Yang Kurasakan. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, keren dan selalu sukacita. Sudah hampir 3 bulan ya kita beribadah di rumah saja. Pasti semua kita kangen bisa beribadah di gedung gereja lagi, kangen berkumpul, sharing, bercanda, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kiranya ibadah online ini dan firman Tuhan yang akan kita dengar dan lihat secara online ini menjadi obat kangen, obat rindu buat kita bersama. Nah, sebelum lebih jauh kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Sekarang kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami dimampukan untuk memahami dan melakukan firman-Mu khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berfirmanlah. Amin. Teman-teman, tema firman Tuhan yang akan kita bahas bersama adalah sikap positif untuk memahami kehendak Tuhan. Tema ini menarik karena menantang kita untuk berani melihat diri kita sendiri dan melihat lebih jauh relasi kita bersama dengan Tuhan. Mengapa saya katakan menarik dan menantang? Yang pertama, memahami maksud Tuhan, memahami kehendak Tuhan bukan perkara yang mudah. Di Alkitab banyak contohnya. Misalkan cerita tentang Nuh. Allah datang kepada Nuh, buatlah perahu, bangunlah bahtera yang besar, sebab bencana banjir akan segera datang. Bisa saja dalam pikiran Nuh, ia bertanya, untuk apa bangun bahtera yang besar? Berapa lama harus bangun bahtera yang besar itu? Atau mungkin juga ia bertanya, mengapa aku yang diminta membangun, bukan orang lain? Dan masih banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan lainnya. Jadi memahami kehendak Tuhan bukan soal yang mudah bagi Nuh. Abraham, ia sudah menunggu lama untuk dapat memiliki anak sebagai ahli warisnya. Tetapi ketika Tuhan sudah kasih anak, anaknya diminta oleh Allah untuk dipersembahkan. Wah, ini bukan perkara yang mudah. Mungkin dalam hati Abraham berkecamuk luar biasa. Saya sudah nunggu lama untuk dapat anak. Lalu tiba-tiba anakku, anak Abraham, harus dipersembahkan. Meskipun di akhir ceritanya Allah ingin menguji iman Abraham, tapi masa pengujian bukan hal yang mudah. Kalau kita ke Perjanjian Baru, siapa sih yang memahami maksud penyaliban Tuhan Yesus? Bagi para murid, Yesus akan menjadi raja politik di Israel. Tetapi akhirnya, ia harus mati tersalib dengan sangat mengenaskan. Kematian Tuhan Yesus saat itu sangat memukul iman para murid Yesus. Dan ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri, iman para murid 180 derajat berubah menjadi iman yang berani, iman yang bangkit. Tetapi sekali lagi siapa yang menyangka Yesus harus menjalani jalan salib yang luar biasa, mengenaskan dan memedihkan sebelum kemudian ia bangkit, Yesus bangkit. Alasan yang kedua mengapa tema ini menarik dan menantang, oleh karena memahami maksud Tuhan bukan perkara yang mudah, kita butuh respon yang tepat. Kita butuh pikiran yang jernih. Kita memerlukan sikap yang positif, dan sikap positif inilah yang akan kita bahas lebih jauh. Saya mau mulai dengan sebuah contoh kasus teman-teman. Misalkan ada teman kalian curhat pada kalian begini. Bro, tadi pagi ketika berangkat kuliah, gua jatuh dari motor. Biasanya setiap pagi, setiap hari gua saat teduh nih.
berdoa pada Tuhan. Tapi hari ini gue buru-buru berangkat ke kampus sehingga lupa sate, lupa saat teduh dan berdoa. Dan pada akhirnya gue kecelakaan, gue jatuh dari motor. Nah menurut lu sob, bro, gue jatuh dari motor nih kenapa nih? Apa karena gak saat teduh atau karena gak berdoa? Kalau kalian ditanya begitu teman-teman, kira-kira jawab kalian apa? Bisa saja kita sambil bercanda berkata, bener tuh bro, lu sih lupa berdoa. Makanya Tuhan kasih hukuman ke elu. Saya pernah ditanya begini teman-teman oleh salah seorang bapak. Pertanyaan yang kurang lebih sama. Ia jatuh dari motor, ia lupa berdoa, dan kemudian ia bertanya kepada saya. Saya tidak langsung menjawab pertanyaan si bapak itu, tetapi saya kemudian bertanya balik. Apa yang kira-kira bapak maknai? Bapak kemudian respon dari peristiwa itu. Apa makna, apa hikmah yang bisa diambil dari kecelakaan motor itu? Lalu beliau menjawab, saya harus lebih hati-hati dan tidak lupa berdoa kepada Tuhan. Dari jawaban ini, dari jawaban Bapak ini, saya meyakini setiap orang, setiap kita, termasuk kalian, bisa merespon sesuatu dengan sikap yang positif. Teman-teman, perlu kita sadari bahwa salah satu keunggulan kita, keunggulan manusia, ialah diberi akal budi dan rasa oleh Tuhan untuk kita kemudian bisa memaknai hidup ini. Manusia adalah pencari makna, termasuk ketika kita sedang ada di masa pandemi COVID-19 ini. Kita bisa memaknai pandemi ini dengan berbagai respon, dengan berbagai makna. Kalau kita lihat, kita dengar di luar sana, ada yang merespon pandemi COVID-19 ini sebagai konspirasi besar. Ada yang bilang ini hukuman dari Tuhan. Bahkan ada yang memaknai bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus datang kedua kali. Sehingga banyak orang Kristen ketakutan. Saya sih tidak menyalahkan respon yang seperti itu. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, apakah respon kita itu positif, produktif, dan kreatif? Ciri orang yang bersikap positif adalah ia bergerak, ia produktif, ia kreatif. Mari kita perhatikan cerita tentang talenta di Alkitab. Cerita yang sudah tidak asing lagi bagi kita di dalam Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kalian nanti bisa baca, tetapi saya akan ceritakan sinopsisnya. Sang Tuan panggil 3 hamba terbaiknya. Orang pertama diberi 5 talenta, orang kedua 2 talenta, orang ketiga 1 talenta. Yang menarik adalah orang pertama dan orang kedua menjalankan talenta itu. Mereka bergerak, mereka produktif, mereka kreatif. Sedangkan orang ketiga yang dapat 1 talenta menggali lubang dan menyembunyikan talenta itu, uang itu. Gak diapa-apakan uang tersebut. Akhirnya gimana? Ketika sang tuan datang, yang 5 talenta berhasil melipat gandakan menjadi 2 kali lipat. Orang kedua juga 2 kali lipat, dilipat gandakan. Tetapi orang ketiga, zong. Sang tuan marah kepada orang ketiga. Teguran sang tuan kepada orang ketiga sangat keras teman-teman. Tertulis dalam Alkitab, kamu hamba yang jahat, kamu hamba yang malas. Apa maksud kalimat hamba yang jahat dan malas ini? Menurut beberapa penafsir Alkitab, orang jahat adalah bukan saja orang yang melakukan kejahatan ataupun tindakan yang kejam. Tetapi orang jahat adalah orang yang cuma diam, gak produktif. Tidak do something yang positif. Tidak menghargai waktu pemberian Tuhan. Ini sih teguran juga ya buat saya ya.
Misalkan kita tidur-tiduran aja, disuruh melayani nggak mau, disuruh orang tua males, ada waktu baca Alkitab dan berdoa ogah-ogahan. Singkatnya, orang jahat dan malas adalah orang yang sudah diberi berkat oleh Tuhan, tapi disia-siakan. Parah banget nih bro. Teman-teman, ayat yang diberikan kepada saya dari pengurus adalah 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Ada kata memelihara di situ. Ini kata aktif. Siapa yang memelihara? Allah. Allah kita Allah yang aktif. Allah yang bergerak. Allah yang dinamis. Allah yang produktif. Allah kita bukan Allah yang tidur, Gusti ora sare. Bahkan ini terlihat dari bagaimana ia turun dari tahtanya yang kudus. Ia menjadi manusia dalam rupa Yesus dan Yesus bergerak. Ia menjumpai banyak orang. Ia melakukan mujizat, ia mengajar, ia mendorong orang untuk lebih maju. Mengajak orang untuk lebih kreatif. Dan inilah yang dilakukan Allah kita. Allah yang melakukan sesuatu. Allah yang aktif. Allah yang produktif. Allah yang kreatif. Nah teman-teman, dari sini kita belajar sesuatu yang penting dari Allah yang luar biasa ini. Di masa pandemi COVID-19 ini, ayo kita melakukan sesuatu yang mantap, sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, sesuatu yang kreatif. Lakukanlah hal positif yang bisa kita kerjakan. Lebih dekat dengan Tuhan, kita mau baca Alkitab, kita mau kemudian meluangkan waktu, menyisihkan waktu kita untuk berdoa, membangun relasi dengan Tuhan. Kita bisa bantu orang tua, berkebun, yang punya talenta musik dan seni kita kembangkan lebih jauh. Dan ide-ide kreatif kalian tidak hanya di sini saja, tidak hanya dipikirkan saja, tetapi kalian kembangkan lebih jauh. Dan saya yakin teman-teman pemuda GKJ Kanaan punya gagasan yang lebih mantap, lebih kreatif. Wujudkan itu teman-teman, karena Allah kita adalah Allah yang bergerak, Allah yang terus-menerus melakukan pekerjaan yang baik dan indah. Oleh karena itu, firman Tuhan pada saat ini bisa saya simpulkan dengan dua hal teman-teman. Hal yang pertama, poin yang pertama, memahami kehendak Tuhan memang tidak mudah. Memang gak mudah. Tetapi kita harus meresponnya dengan iman yang aktif. Iman yang tidak hanya kemudian diam. Do something. Kreatif, positif, dan berpikir maju ke depan. Lalu yang kedua, poin yang kedua, jangan sia-siakan waktu hidupmu di masa pandemi COVID-19 ini. Kita punya banyak waktu di rumah saja, tetapi bukan berarti kemudian kita nggak ngapa-ngapain di rumah saja. Tetapi justru waktu yang berharga ini kita pergunakan dengan hal yang produktif dan kreatif. Salam perjuangan, teruslah kemudian kita bergerak, aktif, produktif, dan kreatif. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Mas Arya untuk firman-Nya. Semoga menjadi rema di dalam kehidupan kami masing-masing. Mari teman-teman, saya mau mengajak teman-teman semua untuk meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Selidiki Aku.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom teman-teman semua, saat ini kita akan memberikan persembahan. Bagi teman-teman pemuda semuanya, bisa mengumpulkan persembahan dengan dua cara. Yang pertama, persembahan dikumpulkan ke dalam amplop, lalu bisa diserahkan ke majelis wilayah. Yang kedua, persembahan bisa ditransfer ke BNI dengan nomor rekening 07409 16429 atas nama GKJ Kanaan. Oke teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan berupa mata uang yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Ya Bapa, kami berdoa khususnya bagi bangsa kami Indonesia, bangsa di mana kami tinggal. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana, malapetaka, pertikaian antar suku dan agama. Satukan hati kami semua Tuhan untuk bisa memberikan dampak yang baik bagi negeri ini. Kami juga berdoa bagi pemerintah dan pemimpin kami. Mohon berkatilah mereka ya Tuhan, dan juga seluruh aparat kami. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan,
agar mereka dapat membangun negara kami, dan bimbinglah mereka menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk kemuliaan nama-Mu ya Allah. Ya Tuhan, saat ini bumi kami tercinta ini sedang dilanda wabah yang cukup besar, yang juga menimbulkan banyak korban ya Tuhan, penyakit atau virus corona ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang sakit dan terinfeksi, mohon sembuhkan dan tolonglah. Berikanlah kekuatan untuk tubuh dan roh mereka, kendalikanlah penyebaran penyakit ini. Bagi masyarakat yang rentan terinfeksi, ya Tuhan, mohon lindungilah para orang tua kami dan juga mereka yang menderita penyakit-penyakit kronis. Sediakanlah kebutuhan bagi mereka yang miskin dan yang kurang mampu. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa bagi para pemuda di Indonesia dan di seluruh dunia ya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah mereka kesadaran untuk menjaga diri mereka, agar supaya mereka tidak sengaja menyebarkan virus ini. Berikanlah mereka keinginan untuk membantu. Ya Tuhan, sertailah juga pemimpin-pemimpin kami dalam menyediakan kebutuhan negeri kami untuk memerangi pandemi ini. Bantulah mereka untuk bisa menyediakan pemeriksaan kesehatan yang dibutuhkan. Untuk para peneliti kami, peneliti ilmiah, dalam upayanya untuk memahami tentang penyakit ini, kami juga berdoa bagi mereka. Mohon berikanlah mereka pengetahuan, kebijaksanaan, dan juga keyakinan dalam berkata-kata. Juga bagi para tunawisma yang tidak dapat melakukan protokol social distancing di tempat penampungan mereka, kiranya Tuhan melindungi mereka dari sakit penyakit dan sediakanlah tempat penampungan yang bisa diisolasi di setiap kota. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi para turis mancanegara yang saat ini terjebak di negara asing ataupun Indonesia. Ya Tuhan, mohon bantulah mereka supaya mereka bisa pulang dengan secepatnya ke negara mereka masing-masing dengan selamat. Demikian doa singkat dari kami ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberi kami pengampunan kepada kami. Ya Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kusempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk
mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita mau menyanyikan lagu Sajeke Aku Nderek Gusti. Teman-teman yang bisa joget, joget semua ya. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Ulang dari awal ya. Jeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. Matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Teman-teman pemuda, mari kita akhiri ibadah pemuda ini dengan kalian boleh tetap positif ya. Terus lakukan hal-hal yang baik, lakukanlah hal-hal yang kreatif. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati masa mudamu. Tuhan memberkati kuliahmu, sekolahmu, dan pergaulanmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di ibadah berikutnya ya. Kita tunggu kedatangannya. Matur nuwun, matur nuwun, Gusti
Sampai jumpa ibadah berikutnya. Shalom teman-teman. Halo teman-teman Kanaan. Shalom semua. Shalom teman-teman, nama aku Benan. Shalom Tut. Shalom teman-teman. Halo teman-teman pemuda Kanaan. Halo teman-teman pemuda GKJ Kanaan. Shalom teman-teman. Harapanku semoga perdamaian dunia tetap terjaga dengan baik. Kita tetap saling menghargai dan mengasihi sama manusia. Harapanku semoga bisa melayani para pemuda di GKJ Kanaan. Harapan saya semoga pandemi COVID segera berlalu dan kita bisa beribadah kembali. Semoga para pekerja yang di PHK cepat mendapatkan pekerjaan baru. Semoga teman-teman senantiasa sehat, lancar lulusan sekolah, kuliah dan pekerjaannya, dan selalu menjadi berkat bersama kita. Yuk semangat terus berjalan aktivitasnya baik itu di sekolah ataupun sudah bekerja. Jangan lupa ya jaga kesehatan teman-teman dan yuk kita berharap ya bisa ibadah bareng lagi di gereja. Harapan aku semoga corona ini cepat selesai dan kita bisa ibadah dan kumpul-kumpul lagi. Terus semoga dari dampak corona ini kita jadi bisa lebih ngembangin skill dan bakat kita. Spero davvero che questa epidemia di corona passi presto e che possiamo durare insieme in chiesa. Speriamo di poterci incontrare presto e tornare di nuovo insieme. Harapan saya ke depannya semoga corona ini bisa cepat selesai, agar kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan secara langsung tanpa takut terserang penyakit apapun. Harapan akhir bertanya supaya COVID ini cepat selesai dan kita bisa beraktivitas normal seperti biasa. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Tetap semangat ya semua. God bless you. God bless you. Salam kenal, berkati. Tetap jaga kesehatan semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Pada kemana ya? Ya udahlah. Masih ada. Masih nungguin ya? Teman-teman nih, aku punya pengumuman buat kalian. Kita sekarang akan ada kuis. Nah, kuisnya apa? Kuisnya nanti akan di-share di Instagramnya @kompakanaan. Jangan, pastiin kalian stay tune ya di Instagram storiesnya Kompak Kanaan. Kuisnya apa? Nanti kalian akan tahu sendiri. Kalian akan ngisi lirik yang kosong yang ada di Instagram storiesnya. So, tetap pastiin kalian pantengin terus Instagram storiesnya Kanaan. Dadah!